Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa. Kelas bisa sendiri doanya. Ada baiknya sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama yang dipercaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga pelajaran hari ini lancar tanpa ada halangan apapun. Baiklah. Puasa hari ini? Puasa. Ya, alhamdulillah. Siap belajar untuk hari ini? Siap. Hari ini kita akan bermain sambil belajar. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada? Ada Siapa itu? kaki dari sini. Kaki sakit ya? Ya udah. Mudah-mudahan lekas sembuh. Kita doakan biar sembuh kemarin ya. Baik, kita akan mempelajari mengenai wawasan kebinekaan global. Ada yang sudah pernah mendengar atau ya, tahu tentang wawasan kebinekaan global? Sudah. Terus sekarang apa? Coba. Berbeda-beda dengan satu. Ya, benar. Nah, itu salah satunya. Hari ini Bapak akan mengajarkan tentang kebinekaan global, tapi Bapak ambil dari topik satu, dunia yang berwarna. Benar atau tidak? Kira-kira dunia ini penuh dengan warna. Nah, ya. Nah, kalau ada berapa warna di dunia ini? Banyak. Banyak ya, banyak sekali. Coba, Mahesa, kamu sukanya warna apa? Saya sukanya warna biru. Biru. Kenapa? Lebih tenang ya, kayak langit gitu. Kalau Nere apa? Coklat. Coklat. Kenapa? Enak. Kayak makanan gitu ya. Manis warna. Baik, tujuan pembelajaran hari ini setelah mempelajari topik 1 tentang kebinekaan global, Bapak harap kalian mampu memahami pentingnya menerima perbedaan, lalu mampu menganalisis jenis-jenis kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan, dan ketiga, mampu memberikan contoh lewat tindakan praktik kebinekaan. Nah, kalian pernah mempraktikkan kebinekaan di sekolah? Sudah? Belum ya? Nah, baiklah. Bapak jelaskan sedikit. Di sini ada video. Mungkin kalian pernah menonton film SpongeBob, di mana Patrick pernah pindah, Squidward pernah pindah ke perumahan yang isinya penuh dengan Squidward. Ini salah satunya. Halo. Iya, ada yang bisa membantu. Aku datang ke sini untuk bahagia. Kamu sendiri ya? Tidak, maksudku iya. Tidak ada yang menemaniku. Ya, tenang dan damai. Pernahkah kau bersama SpongeBob? Tidak. Bagaimana kau? Tidak bintang laut. Hanya makhluk biasa, normal yang cinta surga. Aku pernah melihat orang lebih waspada di sebuah batik jompo. Oh, jalan mana yang menuju seminar hidup tanpa kotak? Aku tidak boleh terlambat. Aku pernah mendengar yang kembali dari sebuah sandwich Katolik untuk hidup. Ternyata tempat ini lebih baik dari yang aku duga. Oh, lihat, semua orang naik sepeda hari ini. Semakin baik dan semakin baik. Semuanya bersatu. Nah, seperti itu ya videonya. Squidward pindah ke daerah yang penuh dengan Squidward. Jadi seperti tidak berwarna, tidak ada perbedaan. Pasti sangat membosankan ya. Pindah ke negeri yang penuh dengan Squidward. Mulai dari diri. Pertanyaan selanjutnya, coba yang pertama, Nere, bacakan, bisa kelihatan? Apa jadinya jika semua manusia di dunia ini seragam? Misalnya warna kulitnya, bahasa, adat istiadat, budayanya, dan semuanya sama. Ya. Yang kedua, coba Iska. Apakah Anda pernah berpikir untuk menaikkan hati sebagai bangsa lain? Ya. Jika iya, ingin dilahirkan sebagai bangsa atau warga negara mana? Jika tidak, kenapa? Nah, coba Putri. Kalau dilahirkan kemarin pengen pindah negara kemana? Korea, Pak. Korea ya. Kenapa ke Korea? Karena
banyak kancamannya dari Nah, artisnya banyak ya Victoria, benar. Coba, Mahesa yang ketiga. Menurut Anda, apakah dunia saat ini damai-damai saja atau sebaliknya? Gimana? Tidak ya, sedang perang. Palestina sedang perang. Selanjutnya perhatikan slide berikut ini. Sejak dulu kala manusia berimigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Banyak sekali orang-orang bermigrasi, yang bisa antar daerah, antar pulau, atau mungkin antar negara, berpindah seperti itu ya. Bahkan kalian punya saudara di daerah yang lain, mungkin di desa-desa yang lain atau kabupaten yang lain, ada kan pasti. Banyak alasannya, mungkin kenapa saudara kalian atau saudara bapak juga pindah ke daerah yang lain. Mungkin dia pekerjaan atau mungkin mendapat jodoh di daerah tersebut kan. Ya. Lanjut, ini. Selama berabad-abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Jadi kalau kita lihat dari sejarah, awalnya Adam Hawa diciptakan itu hanya berdua. Jadi terus menerus hingga sampai saat ini manusia jadi banyak seperti saat ini. Kita akan bermain sebuah game mengidentifikasikan seseorang itu berasal dari negara mana. Ya, bisa kita mulai ya. Ya, kita coba ini. Nah, kita mulai gamenya. Nah, orang ini yang ada di sebelah kiri bawah itu berasal dari negara mana menurut kalian? Ini. Nah, ini. Argentina ya, kita coba ya. Bukan Argentina. Ini Cina ya, kelihatan itu ya dari bajunya, dari wajah-wajahnya. Coba Cina. Ya benar. Nah, kalau ini yang pakai topi Spanyol. Spanyol lah. Bukan. Meksiko, ini dia. Ya benar. Nah ini Arab, terlihat sekali. Ya, ini orang India. Nah ini orang Afrika ya. Nah ini ceweknya orang Indonesia. Kalau yang ini, bapak ini. Rusia. Bukan. Ayo, orang mana ini? Bapak ini. Spanyol. Bukan. Filipina. Bukan. United States, Amerika ya. Coba. Iya benar, orang Amerika. 3-1 ini, orang mana ini? Abang ganteng ini orang mana? Brazil. Nggak mungkin, tapi kita coba. Bukan. Filipina ya, Filipina. Terlihat ya wajahnya wajah Asia gitu. Iya benar. Nah itu salah satu game kan. Coba kita merefleksi dari game yang kita lakukan tadi. Ini. Bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di daerah asalnya, tidak boleh ada migrasi? Lalu apa yang disebut penduduk asli kayak tadi ya, misalnya orang Filipina itu orang asli orang Filipina gitu kan? Jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Nah, berikut konsep yang Bapak ingin sampaikan. Mungkin ada yang pernah melihat video berikut ini, video tentang DNA seseorang. Menurut kalian, Najwa Shihab ini keturunan mana? Arab ya, kalau kalian lihat dari hidungnya mancung gitu ya. Tapi apa benar Najwa Shihab ini keturunan dari Arab? Nah, perhatikan video berikut ini.
Jadi kalau dari sisi keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata dari tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Kita tahu semua sejak 2012 semakin benci motif yang macam-macam, dan itu yang membuat kita di Historia kemudian berpikir kita harus membuat sesuatu untuk membuka mata orang bahwa Indonesia itu satu konstruksi politik yang ditemukan, yang diciptakan pada awal abad 20, sehingga istilah asli, tidak asli, pribumi, non pribumi itu tidak bisa lagi berlaku. Keberagaman itu sesuatu yang harus diakui dan justru dirayakan. Saya merasa sekarang tendensi orang melihat keragaman atau perbedaan sebagai sesuatu yang menakutkan dan kemudian disembunyikan dan khawatir justru akan menjadi pemicu keretakan. Justru menurut saya we have to celebrate keberagaman itu dengan cara yang memang membicarakan ini secara terbuka, melakukan berbagai eksperimen seperti apa yang dilakukan tes DNA itu untuk lagi-lagi membuktikan premis betapa beragamnya kita dan tidak ada satu yang bisa mengklaim sebagai orang Indonesia asli gitu ya. Itu untuk menunjukkan dan membuktikan premis betapa kita orang yang begitu berbeda-beda, dan sekali lagi memperkuat keyakinan bahwa Indonesia itu bukan soal garis keturunan atau dari mana kita berasal. Yang menjadikan kita Indonesia adalah niat dan upaya bersama untuk membuat negeri ini bisa menjadi rumah semua. Nah, dari video tadi kita lihat orang yang kita yakinkan etnis tertentu itu belum 100% apa yang kita pikirkan. Misalnya orang Arab, kita lihat orang Arab, kita belum tentu dia 100% asli orang Arab. Orang Cina, orang Korea, orang Indonesia, orang Padang, orang Palembang, orang Medan, orang Jawa, itu belum tentu mereka 100% etnis dari daerah tersebut. Mereka hanya label di mana mereka tinggal. Nah, konsep yang kedua, ragam manusia, ragam bangsa, dan ragam bahasa. Bisakah Anda mengucapkan terima kasih, permisi, dan minta maaf dalam ragam bahasa dunia? Arigatou gozaimasu, bahasa Jepang, ya, apalagi kira-kira? Ada yang tahu? Saya nonton Korea nih, film drakor apa? Kamsahamnida, ya gitu ya. Artinya apa? Terima kasih ya. Oh, sama ya. Gitu. Kalau bahasa Inggrisnya yang sering dipelajari? Thank you gitu ya. Kalau bahasa kita, bahasa Bangka, terima kasih apa? Makasih gitu ya. Oke. Fakta ragam bahasa sebuah simbol atau gestur yang bisa memiliki makna yang berbeda. Ya, seperti ini misalnya. Kalau di Amerika itu oke. Jadi kita juga oke ya. Gitu kan. Tapi kalau di Brasil itu hinaan. Nggak tahu juga apa maksudnya karena Bapak belum pernah ke Brasil. Bapak cuma pernah ke Jepang waktu itu. Olimpiade terus ya. Kalau di Inggris itu oke juga. Nah, tapi kalau di Rusia itu artinya kosong. Nol, mungkin kita juga sering ya, nol, kosong. Nah, kalau di Jepang itu artinya uang. Jadi pulang ini silakan ngomong sama orang tuanya, minta uang maksudnya ya, seperti itu ya. Siap? Bahasa dengan penutur terbanyak di dunia itu pertama Inggris, yang kedua Cina, ketiga India. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia, tutur kata Indonesia juga beragam. Contoh misalnya bagaimana ya dalam beragam bahasa Indonesia, misalnya kayak Palembang, Cak Mano. Nah, apalagi? Kumaha itu Sunda. Nah, iya. Piye ya, piye bahasa Jawa. Kalau bahasa kita, Bangka, Cemane, ya. Berikutnya konsep yang ketiga, keragaman tingkat kecerdasan. 3A. Keragaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. 3B. Orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain. 3C. Orang yang hidup seragam dan pengalaman terbatas cenderung memiliki pemikiran dan pandangan yang terbatas. Nah, Bapak punya video juga berikut ini, video
tentang Isra, Ijal, dan Ijul dengan pandangan yang berbeda. Silakan menyaksikan. Ini adalah cerita dua orang sahabat Ijo dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijo lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Saat reuni, Ijo dan Ijal bertemu kembali. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijo atau Ijal? Kalian mau jadi Ijal atau Ijul? Ijal. Karena apa? Lebih banyak bernilai positif ya. Pastinya kan. Ijul siswa berprestasi, Ijal juga siswa berprestasi, bergaul dengan orang yang sama, bergaul dengan beragam. Si Ijal itu lebih banyak bernilai positifnya, otomatis pasti maunya seperti Ijal. Yang keempat, konsep keempat, kerentanan. Di Amerika pernah kita mendengar adanya diskriminasi orang kulit hitam dan orang kulit putih, namanya Black Lives Matter. Artinya nyawa orang kulit hitam berharga. Itu adalah sebuah gerakan aktivis mancanegara yang desentralisasi untuk melawan rasisme, diskriminasi dan kesenjangan terhadap orang kulit hitam. Di Amerika terjadi peningkatan tindakan intoleran seperti kasus diskriminasi terhadap orang kulit hitam dan kekerasan terhadap warga keturunan Asia. Konsep kelima, kunci sukses abad ke-21. Untuk mengatasi kerentanan akan kebinekaan, anak-anak sejak dini dilatih dan dibiasakan menerapkan 4 keterampilan berikut ini, baik di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Yang pertama itu ada, kalian harus kreatif, ya, sekreatif mungkin Anda berpikir. Lalu komunikasi sangat penting ya. Kalau Anda bisa komunikasi, pasti Anda bisa berkembang. Yang ketiga, berpikir kritis. Cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta dengan membentuk penilaian. Dan yang keempat itu adalah kolaborasi. Kolaborasi, melalui keterampilan kolaborasi, diharapkan setiap individu mampu dapat bekerja sama dalam memecahkan berbagai permasalahan. Berikutnya yang terakhir itu belajar toleransi dari berbagai negara. Opsi pertama, cari teman dari negara lain, lalu kita mendiskusikan. Kayaknya nggak mungkin ya, punya teman dari negara lain. Tidak, kalau Bapak punya, itu dari Jepang, namanya Naruto. Dia, itu teman Bapak. Tapi aslinya dia itu orang Jawa, namanya Nato. Cuman karena teman-teman yang di Jepang sering manggil Naruto, nah jadi sampai sekarang namanya berubah jadi Naruto. Nah, jadi mungkin kita akan memakai opsi yang kedua. Kita identifikasikan barang atau aksesoris apa saja yang ada di tubuh kita. Kira-kira siapa ya? Bapak lah contoh ya. Misalnya ini kayak baju batik buatan Indonesia, beli di pasar. Celana beli di pasar juga di Indonesia. Kalau jam tangan Bapak lebih ke Shopee ya. Kayaknya luar deh, luar negeri, Cina, smartwatch di Cina. Yang lain mungkin laptop buatan luar negeri juga ya. Indonesia mungkin ngerakitnya di sini. Tapi walaupun di Bapak ini punya produk-produk luar negeri, Bapak pasti yakinkan dan mungkin Anda juga akan meyakinkan bahwa kita ini atau pasti orang Indonesia. Setuju? Setuju. KRI harga mati. Nah, itu tadi adalah pembelajaran wawasan kebinekaan global. Topik 1, dunia yang berwarna. Dari pelajaran hari ini, apa yang bisa kalian dapatkan? Mungkin ada yang ingin menyampaikan? Ya, apa? Coba. Dari materi yang telah Bapak sampaikan hari ini, kita harus
Jadi kita tidak boleh saling membuli, apalagi mengintimidasi, biar kita tidak terjadi konflik. Ya, benar. Terima kasih Nere. Baiklah, kita akhiri pelajaran hari ini. Ya. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk kepada kita masing-masing. Kelas bisa pimpin doanya. Ada baiknya sebelum kita masuk pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Ingat, tetap menjaga kebinekaan dan keragaman di antara kalian. Bapak tidak mau mendengar lagi ada yang suka membuli, ada yang suka menjatuhkan kelemahan temannya, ada yang suka mengolok-olok temannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.